Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang dampak konflik sosial. Mata kuliah Kajian Konflik Sosial, dosen pengampu Ibu Rina Arirohma MPD, disusun oleh Cica Herliza dengan NIM 1938001, Nur Azizah 1938004, Fradila dengan NIM 1938006. Definisi dampak konflik sosial. Menurut KBBI, dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif. Menurut Aresandi S, dampak adalah besarnya nilai yang kita tambahkan pada individu atau dunia seseorang. Dampak konflik sosial sejatinya dampak konflik yang terjadi di antara individu dengan individu lain ataupun dengan suatu kelompok dengan kelompok lain, memberikan dua dampak, yakni dampak positif ataupun dampak negatif. Apa sih sebenarnya dampak positif dan dampak negatif itu? Dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti dan mendukung keinginannya yang baik. Dan dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti dan mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu. Dampak positif konflik sosial. 1. Memperjelas aspek-aspek kehidupan. Jadi dengan adanya konflik di masyarakat, kita bisa tahu mengenai batas-batasan akan perilaku yang bisa diterima di masyarakat. Kita menjadi lebih mengerti akan hal tersebut. Mengenai sebuah nilai sosial yang belum tuntas, dengan adanya konflik biasanya pihak-pihak yang berkonflik mencari cara untuk menyelesaikannya. Yang pertama, meningkatkan solidaritas 2. sesama Jalan anggota mengurangi kelompok. ketegangan antar individu atau Yaitu, kelompok. Jika suatu Yang ketiga, kelompok terlibat memunculkan konflik kompromi dengan kelompok baru, lain, maka yaitu solidaritas antar warga kelompok tersebut sebuah akan meningkat dan kompromi bertambah baru erat. apabila pihak yang Bahkan berkonflik setiap anggota bersedia berada dalam berkorban kekuatan demi yang keutuhan seimbang. Contohnya, kelompok dalam dua pihak menghadapi yang tantangan berkonflik dari luar. dapat memutuskan untuk tidak Yang melanjutkan kedua, konflik perubahan karena menyadari kepribadian bahwa individu. konflik tidak Karena konflik menyebabkan tidak akan pribadi-pribadi berakhir. tertentu merasa tertekan Keempat, sehingga adanya mentalnya penyesuaian tersiksa. kembali norma-norma
nilai-nilai Dalam serta konflik sosial hubungan biasanya sosial dalam membentuk kelompok. opini yang berbeda. Jadi yang Misalnya, seperti kita orang tahu, yang setuju perkembangan dan zaman memaksa mendukung masyarakat konflik. harus Ada pula beradaptasi yang menaruh dengan simpati perubahan kepada yang kedua ada. belah pihak. Dengan adanya Ada konflik pribadi-pribadi yang memungkinkan tahan adanya menghadapi situasi penyesuaian konflik, kembali akan tetapi ada yang norma-norma merasa tersebut tertekan, dalam sehingga masyarakat. menimbulkan Yang penderitaan pada kelima, batinnya jalan dan untuk merupakan suatu mengurangi atau penyiksaan menekan mental. pertentangan yang terjadi dalam Yang ketiga, masyarakat. hancurnya Yang harta keenam, benda dan berfungsi jatuhnya sebagai korban sarana manusia. untuk mencapai keseimbangan antara Setiap konflik yang terjadi kekuatan-kekuatan dalam umumnya membawa masyarakat. kehancuran dan kerusakan bagi lingkungan sekitarnya. Hal ini dikarenakan masing-masing pihak yang berkonflik mengerahkan segala kekuatan untuk memenangkan pertikaian. Yang keempat, akomodasi, dominasi bahkan takluknya salah satu pihak. Jika setiap pihak yang berkonflik mempunyai kekuatan seimbang, maka muncullah proses akomodasi. Akomodasi menunjuk pada proses penyesuaian antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok, guna mengurangi, mencegah, atau mengatasi ketegangan dan kekacauan. Baiklah, sekian dari penjelasan materi tentang dampak konflik sosial. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.